بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب Quran Surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan nikmat, karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di hari ke-8 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setiap hari yang kita lewati dengan amal saleh dan berpuasa, semoga hari-hari tersebut adalah hari-hari yang istimewa, hari yang membuat kita semakin kenal dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dan yang terpenting adalah hari-hari di mana Allah melimpahkan ampunan pada kita, hari-hari di mana Allah melimpahkan rahmat kepada kita, dan hari-hari di mana kita dibebaskan dari belenggu api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita hari ini adalah konsep bahagia. Setiap manusia pasti mengejar bahagia. Tidak mungkin ada manusia yang tidak mau bahagia, karena kesengsaraan, kesedihan adalah sebuah siksaan. Maka berbagai daya, berbagai upaya manusia mencari cara agar hidupnya bahagia. Tapi ada yang salah jalan. Ada yang mencari bahagia lewat materi, sehingga dia mendewakan dunia, dia menuhankan hawa nafsu. Dikejarnya dunia yang dia pikir akan membuat dia bahagia. Siang dan malam bekerja dan melupakan ibadah kepada Allah. Saat dunia didapatkan, memang dia merasakan bahagia. Tetapi saat dunia hilang, maka dia merasa kembali menderita. Maka saat bahagia digantungkan pada materi, materinya ada kita bahagia. Saat hilang materi, hilang pula bahagia. Saat orang menggantungkan bahagia pada uang, uang ada dia bahagia, uang tidak ada dia hilang bahagia. Saat orang menggantungkan bahagia pada benda, pada rumah, rumah ada dia bahagia, rumah tidak ada dia menderita. Saat dia menggantungkan bahagia pada kendaraan, kendaraan punya dia bahagia, kendaraan tidak ada hilang bahagia. Oleh karena itu, sebetulnya bahagia yang kemudian menjadi bahagia yang hakiki itu adalah bahagia yang seperti apa? Kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Dengan sangat tegas Allah Azza wa Jalla menyampaikan firman-Nya kepada kita semuanya. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang mereka telah beriman. Wa tatma'innu, dan menjadi tenang, menjadi tentram, kemudian hilang padanya gelisah dan gundah gelana, qulubuhum, hati-hati mereka. Maka tidaklah datang ketenangan itu bizikrillah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala, ingatlah, bizikrillahi, hanya dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati-hati akan selalu tentram. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian, juga anak-anakku, di dalam ayat ini sering Ustaz ulang, karena untuk memberikan penegasan bahwa dunia yang dikejar, bahagia yang dicari tanpa melibatkan Allah hanyalah ilusi semata. Tidak akan pernah kita mendapatkan bahagia yang benar, bahagia yang hakiki dalam semua keadaan.
kecuali kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlepas dari keadaan kita. Entahkah ditakdirkan jadi orang kaya, entahkah ditakdirkan jadi orang yang duafa, entahkah ditakdirkan orang yang selalu mulus dan beruntung, atau entahkah kita selalu ditakdirkan berjumpa dengan masalah, berganti musibah satu musibah lainnya. Maka tak ada masalah, kecuali apa? Satu saja. Pada saat kita selalu mengingat Allah, kondisi apapun dan seperti apapun, hati akan tetap tenang dan tentram. Berbeda kondisi senang, kondisi menyenangkan, tapi tidak mengingat Allah, maka tidak ada jaminan baginya kebahagiaan. Orang-orang melakukan riset, melakukan penelitian. Katanya ada negara yang mereka tidak memiliki agama, tapi nilai kebahagiaannya, indeks kebahagiaannya tertinggi katanya di dunia. Salah satunya adalah ada negara Norwegia, ada negara Jepang. Kurang apa katanya negeri Jepang itu? Mereka indeks kebahagiaannya termasuk yang tinggi di dunia. Mereka bahkan tidak mengenal agama, yang beragama hanya sedikit. Lalu mereka mengatakan, lihat katanya Jepang saja, mereka sedikit orang mengenal agama, tapi indeks kebahagiaannya paling tinggi. Maka kalau dibalik kata siapa? Coba kasus tertinggi di Jepang itu kasusnya apa? Kasusnya ada dua. Yang pertama adalah bunuh diri. Paling tinggi di dunia kasus bunuh diri tertinggi adalah di Jepang. Dan yang kedua, mereka kasus prostitusi dan tidak mau menikahnya paling tinggi, disebut dengan free child. Artinya adalah tidak mau punya anak. Itu di Jepang. Bahkan saking mereka merasa bahwa kalau menikah itu merugikan diri, maka mereka menikahnya dengan boneka-boneka. Itu lazim di Jepang itu. Seorang laki-laki bekerja lantas tidak sanggup untuk menikah, maka mereka cukup membeli boneka, boneka yang lentur, boneka yang lembut, lalu menikah dengan boneka. Dan mereka punya beberapa boneka-boneka yang dipajang. Jika memang itu sebuah nilai kebahagiaan, apakah model kebahagiaan begitu yang disebut bahagia oleh orang Jepang? Sekalinya mereka kenal dengan laki-laki, dengan perempuan, mereka tidak menikah. Mereka tidak menikah. Mereka tidak menginginkan punya anak. Mereka lebih baik hidupnya tidak memiliki anak. Apakah itu kebahagiaan? Atau orang mengatakan Amerika juga termasuk indeks kebahagiaannya paling tinggi. Pernah dengar nggak di Amerika gereja-gereja dijual, tempat ibadah dijual, sampai Muslim membeli patungan gereja diubah jadi masjid? Itu lazim, banyak. Karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka mempertuhankan apa? Yang dipertuhankan adalah uang. Ada kasus kebakaran kemarin di Amerika. Ibu lihat di TV beritanya. Luas kebakarannya setara dengan luas kebakaran wilayah Gaza. Hancurnya wilayah Gaza. Sebelumnya mereka punya statement. Siapakah yang harus kita ketawakan? Maka ada di antara urutan yang harus mereka tertawakan adalah Tuhan. Bayangkan, mereka mengetawakan Tuhan. Tuhan ditertawakan. Jadi ngahina, menyepelekan, menghinakan, merendahkan Tuhan. Itu. Maka itu disebut bahagia. Disebut eta orang materialistis. Jadi dunia atau uang adalah tolok ukur kebahagiaan mereka. Gitu. Nah, dalam Islam bukan demikian. Muncul pertanyaan kedua, kalau begitu, kenapa orang-orang pintar, orang-orang cerdas, banyaknya katanya bukan orang Islam? Ingat, untuk cerdas dan pintar tidak butuh agama. Untuk pintar dan cerdas nggak butuh agama, karena secara fitrah, secara sunnatullah, orang yang belajar pasti tahu. Orang yang berilmu kesananya pintar, orang yang tekun dalam mengilmui sesuatu akan cerdas. Itu mah hubungan sebab akibat.
Sholat tidak sholat, rajin mencari ilmu, rajin belajar, dia bisa tuh tahu tentang satu ilmu. Kepintaran tidak ada hubungannya dengan agama, dia termasuk sunatullah. Seperti kita sakit, sudah tahu panas-panasan jadi sakit. Sudah tahu hujan-hujanan jadi sakit. Sudah tahu pusing kalau banyak hutang, nah minjem duit wae atuh. Kan itu mah cilaka ku pamola sorangan gitu tuh. Sudah tahu pada saat kita teh pusing kalau ada tagihan, nah atuh ngredit wae gitu kan. Ibaratnya penyakit dicari sendiri gitu. Sama kecerdasan, kepintaran ada kaitan dengan agama. Agama itu dampaknya apa? Ketenangan. Orang beragama, orang taat itu dampaknya tenang. Menghadapi masalah, menghadapi hidup, menghadapi situasi dibawa dengan pikiran yang dingin dan hati yang dingin. Di sanalah nilainya kebahagiaan. Agama di sana nilainya. Kalau orang nanya apa sih tujuannya ibadah? Buat apa sih ibadah? Banyak orang geningan katanya Cina gitu sholat beunghar gitu. Karena iklan geningan Cinai produk-produk Indonesia. Kan ada iklan begitu para nontonnya. Oh itu gitu sholat beunghar. Sholat bukan untuk kaya, tapi untuk kaya hati, bukan kaya materi. Nah oleh karena itu ditegaskan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dalam tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili disebutkan, yang disebut dengan tenang hati adalah Allah yahdillahu alladzina shadaqu. Allah memberikan petunjuk kepada orang yang benar-benar iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ketenangan hati datang hanya Allah berikan kepada orang yang benar-benar iman pada Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang imannya tidak baik, imannya tidak bagus, maka belum ada kesempatan diberikan ketenangan hati. Dah harus imannya baik dulu. Kemudian yang hati mereka tenang dengan tauhid kepada Allah dan janjinya. Hal pertama yang wajib dipelajari kaum muslimin adalah bertauhid kepada Allah. Dengan bertauhid kepada Allah, tidak menyekutukan Allah, maka manusia tahu betul keadaannya, akan selalu merasa beruntung saat selalu bertauhid kepada Allah. Jadi orang kalau bertauhid kepada Allah, apapun disikapi positif, apapun disikapi husnudzon, apapun kalau orang bertauhid. Orang tua kita, Masya Allah, dulu pernah mengatakan begini, kalau hilang sesuatu harus bahagia, karena itu punya pertanda. Pertanda apa memangnya? Jika hilang sesuatu harus bahagia, karena akan ada ganti yang baru gitu. Maka ada kalimat lainnya, hilang satu tumbuh, nah gitu. Terus kemudian ketika misalkan apa Bu? Tuh no lanjutan teh. Yang kira mengingat dinya. Nah, sekali lagi maka hati hanya tentram dengan mengingat Allah dan merenungkan semua ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang bertauhid itu positif, semua itu positif, dinilai positif. Tidak ada suudzon kepada Allah, tidak ada prasangka buruk kepada Allah, tidak bertanya kenapa ya Allah. Maka kalimat yang selalu ditanyakan orang awam ketika mendapatkan masalah, musibah dengan pertanyaan kenapa ya Allah, saya tidak begini, tidak begitu. Kenapa ya Allah, orang lain yang dapat ini dan itu, padahal saya yang berupaya. Kalimat itu hanya dilontarkan oleh orang awam yang jahil, karena orang beriman hakul yakin, apapun terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir At-Tabari karya Imam At-Tabari,
yang disebut dengan Quran surah Ar-Ra'd ayat 28, wa taskunu qulubuhum, hati mereka menjadi tentram dan merasa nyaman dalam mengingat Allah. Dalam mengingat Allah, hati mereka menjadi tentram dan merasa nyaman. Kan nyaman itu nggak bisa dibeli. Kita tidak mampu membeli kenyamanan. Kenyamanan nggak bisa ditukar dengan uang. Rasa nyaman itu yang bisa mengenali hanya hati. Nyaman dan tidak nyaman dengan sesuatu, hati yang mampu merasakan. Kita dekat dengan orang, lu nggak nyaman saya Ustaz. Emang kenapa nggak nyaman? Saya kalau dekat sama dia busuk hati terus. Emangnya kenapa gitu? Eta sok ngungkit-ngungkit baheula wae. Oh, berarti tidak nyaman. Ustaz, saya tidak nyaman tinggal dengan orang itu. Emang kenapa tidak nyaman tinggal dengan orang itu? Jorok Ustaz. Jadi kenyamanan tidak bisa dibeli. Sementara orang beriman rasa nyamannya bukan pada dunia. Orang beriman rasa nyamannya dengan mengingat Allah. Bapak Ibu, saya tidak menafikan hartanya. Saya tidak menafikan harta. Saya bukan termasuk orang yang melarang orang kaya raya, bukan. Justru muslim harus kaya raya. Saya minta ke anak-anak jangan jadi mubalik semua. Ini santri jangan jadi pendakwah semua, jangan jadi penceramah semua. Jangan jadi mubalik yang ada di mimbar-mimbar semua. Jadi harus ada di antara kalian yang sukses jadi orang kaya, ya jadi pejabat yang dia tanggung jawab dan amanah. Harus ada jadi pengusaha dan pebisnis yang sukses. Harus kaya raya. Biar mahal dikembangkan gitu ya, dibangun dan sebagainya. Tidak melarang kaya raya. Maksud saya adalah mau kaya mau miskin, kondisi apapun ya, maka ketenangan harus ada, kenyamanan hanya ada dengan mengingat Allah. Di luar itu tidak ada. Kemudian menurut Imam Al-Qurtubi, taskunu wa tastaisu, yaitu hati mereka tenang dan merasa tentram dengan tauhid kepada Allah. Hampir semua mufasir mengatakan yang disebut dengan hati tenang adalah hati yang bertauhid. Kalau hati bertauhid pada Allah, tidak ada prasangka apapun, selalu positif, sehingga mereka menjadi tentram. Ia berkata, yaitu mereka, hati mereka senantiasa tenang dengan mengingat Allah dengan lisan mereka. Berarti ada zikir hati, ada zikir lisan, ada zikir perbuatan. Zikir hati yakin sepenuhnya seluruh kehidupan kita dalam kendali Allah dan tidak ada yang kebetulan. Titik. Aduh Ustaz, pas dapat saweran, kenapa ya setiap uang datang 100.000 disawernya orang nyawer 100.000. Kan sok nyawer teh kan pejabatnya. Ya, disawer, nah uang teh lari teh ke yang lain wae. Ai pas ka saya takdirna 1.000 perak wae. Pas jatuh 1.000, jatuh 2.000, nggak lebih dari 2.000. Yang lain 50.000, 20.000, 10.000. Ari saya sakit wae. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Abdi mah Ustaz bengkok ti koro wae teka beneran. Nah kumaha gitu bengkok ti koro, tempo tatangga syukuran abdi mah kalewat wae abdi mah. Tempo datang kadinya nihil teu aya cikeng namanya seep cenah ku batur. Maka bagi orang beriman yang yakin pada tauhid Allah, tidak ada gendok hati, tidak ada dongkol hati, karena sejatinya pemberian itu dibagikan Allah, bukan dibagikan oleh si pemiliknya itu, bukan. Itu mah takdir Allah we. Nah tenang tentram, tidak akan dongkol hati. Cuman kebanyakan orang awam terlewat, tidak diberi, maka baginya dongkol hati, suudzon, goreng hati naon eta teh ka urang. Angro itu lewat wae hati-hati. Difahami? Halo Ibu. Begitu ya?
Jadi misalkan kalau nanti misalkan santri ngebagi nanti misalkan ada bingkisan pas kebagian emot ya rumusnya berarti tidak belum ditakdirkan oleh mesti alhamdulillah abdi mah ditakdirkan. Insya Allah siap setuju moal nganaha-naha oh ku pamarentah dibagi artos ibu kalewat tong nganaha-nahanya. Jika nganaha-naha bertanya kenapa dan kenapa Pak Turwe haben dibagi ku pamarentah ari saya teu ngasaan kalimat itu adalah kalimat orang tidak bertauhid sabab teu ridho karena pembagian Allah ta dan itu sederhana kan bukannya harusnya begini ada alhamdulillah tidak ada yang nggak apa-apa kan dinyanyikan zaman dulu baju baru alhamdulillah tak ada pun tak apa ada apalan kan lagu zaman dulu nah itu bukti dan kenyataannya nggak begitu. Ingat hanya orang awam dan jahil yang tidak ridho atas pembagian Allah. Da Ustaz memang etama pemimpin kita teh zalim. Misalkan urusan kezaliman bukan urusan kita, tapi urusan pelaku dengan Allah. Itu kasus pertama geuning di Indonesia. Pertamax geuning campuran pertalite. Nu kaduana Mas Antam selama 5 tahun berturut-turut geuning campuran palsu. Mirip geuning nu dianggo ayeuna ku anti suang. Eta teh campuranna geuning dicampur eta teh. Ya, mohon we kena daki hideung mah. Hideung mah kena daki eta mah. Jadi orang demi dunia gajihna miliaran, 1 bulan itu bisa berapa miliar. Kekeh kene anger korupsi. Urusan kezaliman bukan wilayah kita, wilayah dia dengan Allah. Allah yang akan membalas itu. Gitu ta. Lanjut. Maka Avicenna atau Ibnu Sina mengatakan bahagia adalah kondisi pikiran, bukan keadaan luar. Bahagia mah kondisi pikiran, bukan keadaan luar. Bukan di fisik. Senang cigananya eta mah hirupna teh. Unggal dinten Ustaz eta mah acukna teh gentas-gentos wae. Nu kamari abaya Syahrini. Satu acana eta mah abaya Dubai. Nu ayeuna Farunggoni. Jadi bahagia mah bukan di fisik, bukan kondisi luar. Enaknya kendaraanna gonta-ganti wae. Enak pisan eta mah mun makan restoran manapun makan belum tentu. Dan bahagia bukan keadaan luar, tapi bahagia adalah kondisi pikiran gitu. Ya, anekdot yang sering dikatakan begini, meskipun makan hanya tahu, tempe, kerupuk, sambal, nikmat we asa aja gepuk. Kondisi pikiran. Tapi berapa banyak orang tersiksa makan segala ada tetapi kufur nikmat. Sagala dikeluhkeun. Ieu teh kurang amis, ieu teh sate teh. Aya soto teh kurang garam, kurang uyah ieu teh. Semua yang ada dikeluhkan. Pikiran anak akhirnya jadi menderita padahal sagala aya. Berapa banyak manusia segala ada tapi menderita. Belum tentu orang kekurangan lalu menderita, tergantung pikiran anak syukur atau tidak. Maka kata Ibnu Sina, kebahagiaan adalah kondisi pikiran, bukan keadaan luar. Maksudnya apa? Jadi siapa pintar dan mampu mengendalikan pikiran, maka dia berpotensi paling bahagia. Contoh kisah istrina Fir'aun, yaitu Siti Asyaf. Saat di hadapannya ada penggorengan kuali yang sudah mendidih minyak, lalu kemudian Fir'aun mengikat 2 tangannya,
Fir'aun bilang, apa kata Fir'aun? Istriku, saya masih mau menerima kamu menjadi istriku. Syaratnya kamu kembali akui aku sebagai Tuhan. Apa kata Siti Asiyah? Saya tidak mau kembali kepada kejahiliahan. Tuhanku adalah Allah. Begitu juga Tuhan kamu yang kamu ingkar itu. Apa kemudian kata Siti Asiyah? Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Allah, saya rela dihukum oleh Fir'aun, masuk ke dalam penggorengan, minyaknya sudah mendidih. Saya tahu bagaimana panasnya minyak mendidih ini, tapi saya rela asal bangunkan untukku istana di surga. Allah perlihatkan, Bu. Itu diperlihatkan langsung, diperlihatkan. Di sana ada istana di surga yang akan ditempati Siti Asiyah. Pas dilempar oleh Fir'aun masuk ke dalam penggorengan, bukannya sakit, malah tersenyum. Karena apa? Pikiran sudah pindah ke dalam surga gitu. Oleh karenanya, untuk bisa bahagia, ini aja kendalikan pikiran. Kendalikan pikiran untuk bisa bahagia. Tapi berapa banyak orang menderita dengan cara dikendalikan pikirannya. Nah, ada kasus Bu Raja teh berat badan teh obesitas. Tahu obesitas? Jadi obesitas. Kan di Indonesia pernah ada orang, Masya Allah, berat badan 300 kilo. Itu dari rumah diangkut ke rumah sakit, Bu, kudu ngabongkarna pintu. Lantaran diangkutnya pakai ranjang. Jadi ranjang diangkut bareng-bareng. Digusur naik karena mobil pakai forklift. Diangkut gitu tabu, Masya Allah. Berat lagi 200 kilo. Zaman dulu ada raja obesitas. Lalu dia mau untuk menjadi ideal badannya. Dipanggil tabib, buatkan obat khusus biar secara waktu singkat saya menjadi orang yang ideal. Kata tabib, berikan raja saya waktu 1 minggu. Lalu bikin ramuan. Pas dibikin ramuan, warnanya berwarna merah, dibilang ke raja, "Raja, minum ramuan ini. Dalam waktu singkat, tidak perlu lama, 1 bulan Anda akan segera turun berat badan." Diminum ku raja saking seneng. Nuka pikiran anak, mun ideal, pertama nanti saya akan lebih enak badannya. Pas diminum, 1 bulan berlalu, ternyata tidak kurus-kurus raja teh. Daken kerbahagianya bakal kurus, makan anak tadi atur gitu. Makan tetap banyak makan. Dipanggil tabib. Kata raja, kenapa obatnya tidak bekerja? Sebulan berlalu tapi saya tetap gemuk dan obesitas. Kata si tabib memasang wajah yang sedih, bilang, "Raja, maaf saya salah meracik ramuan." Terus raja murka, "Apa yang kamu racik?" "Itu ada campuran racun, Raja." Jadi raja tidak lama, lebih dari 1 bulan ke depan, raja akan kurus kering, raja akan segera meninggal dunia. Marah raja, tabib dimasukkan ke dalam penjara. Akhirnya raja murung terus, susah makan, susah tidur. Raja mulai nyusut. Lewat 2 bulan berlalu, masih kena hidup raja teh. Padahal terus pikiran anak dipermainkan oleh racun gitu. Akhirnya kemudian itu raja manggil tabib. Tabib, sebenarnya kamu ngasih apa? Ngasih obat, raja. Obat apa yang berwarna merah? Ada racun isinya? Nggak ada, raja. Sebetulnya itu air biasa. Tapi yang saya permainkan pikiran Anda, wahai raja. Tah itu obat obesitas paling mujarab mah. Jadi obat obesitas paling mujarab begitu. Ya. Itu kudu olahraga geningan ya. Kasih racun itu. Kadang mau tetap gitu. Tapi ternyata banyak perempuan bukan dikasih racun jadi kurus teh, jadi obesitas jadi ideal teh, dikasih madu. Masya Allah. Ya, laki-laki dikasih racun ideal badannya, tapi perempuan dikasih madu, saya tahu. Perempuan dikasih madu gitu tak. Bukan ibu di sini ya, batur ya batur. Jadi bahagia mah kondisi pikiran. Jadi mau bahagia kendalikan pikiran.
Siapa pintar, pandai, cerdas mengendalikan pikiran, maka dialah orang paling bahagia. Kendalikan pikiran. Kenapa kita tidak bahagia? Dan pikiran kita teh selalu menginginkan sesuatu yang mustahil dicapai. Akhirnya jadi tidak terkendali. Terus ngalamun. Akhirnya gila, gila stroke kita teh. Kemudian dikatakan bahwasanya Rubbama a'taka famana'aka, bisa jadi Allah memberimu sesuatu kemudian menghalangimu. Wa rubbama mana'aka fa'ataka, dan boleh jadi Allah menghalangimu padahal Dia memberimu. Maksudnya apa? Bisa jadi Allah memberi sesuatu tapi maksudnya adalah itu menghalangi. Bisa jadi Allah menghalangi padahal maksud memberi, gitu. Maksudnya apa kalimat ini? Ini sangat dalam kalimat ini. Maknanya begini, sangat mungkin kita merasa bahwa doa terus, ya Rob saya itu sholat, qiyamul lail, tahajud tidak terlewat. Kenapa doa saya tidak diijabah? Padahal saya hanya berharap satu aja, ya Allah. Ini pernah ada ya, ibu yang bilang ke Ustadz Atian Ali, bilang begini, Ustadz, Allah tuh pembohong katanya. Langsung tuh Ustadz Atian Ali bilang, ibu Anda telah kufur dengan kalimat itu, harus syahadat lagi itu. Karena kalimat itu tidak pantas sematkan kepada Allah. Lalu beliau tanya, kenapa Anda bilang Allah pembohong? Katanya kalau saya sholat, kalau saya beribadah, kalau saya qiyamul lail dijaga, saya berpuasanya dijaga, saya rajin sedekahnya, saya akan diberikan kemudahan dalam doa. Saya doa minta keturunan 7 tahun nggak diberi. Berarti Allah kan pembohong katanya. Itu kufur tuh kalimat itu. Hati-hati, simak kalimatnya. Bisa jadi Allah memberimu sesuatu kesulitan dalam pemberiannya, karena Allah bermaksud menghalangimu dari kemadorotan dan bahaya yang akan datang. Gitu. Tahu Bu artis hijrah? Seorang perempuan yang sudah menikah belasan tahun tapi belum punya keturunan. Saha namanya? Bulan? Mana? Itu salah satunya. Betul, tapi kalau nggak salah itu sudah dikasih kabar sekarang hamil baru setelah belasan tahun. Betul, sama Kak Dimas Seto kan? Iya, betul. Yang keduanya ada artis yang ini 999 cahaya di langit di Eropa. Cahaya Tanamina? Dewi Sandra. Nah, belum ditanya kenapa katanya belum punya keturunan. Terus apa maksudnya katanya? Karena saya yakin, kata beliaunya, saya yakin ketika Allah menahan saya belum punya keturunan, berarti Allah sedang melindungi saya dari sesuatu yang saya tidak mampu. Sangat mungkin kalau saya diberi keturunan, saya nggak mampu untuk mengurus, mendidik dan sebagainya. Itu kalimat yang bisa jadi kamu diberi sesuatu halangan, ya, diberi sesuatu, tapi maksudnya Allah menghalangi. Ya diberi keadaan gitu. Itu satu. Yang kedua, warubbama mana'aka, dan boleh jadi Allah menghalangimu padahal maksudnya memberi yang lebih baik gitu. Kan doa itu ada 3 kategori ijabah kata Rasulullah. Ada orang berdoa minta A diberi A. Itu yang pertama. Ada orang minta A diberinya B. Ada orang minta A dan B nggak dikasihnya nanti di akhirat C. Jadi hakikat doa ijabahnya 3. Minta A diberi A, minta A malah dikasih B, minta A dan B malah dikasihnya C nanti di akhirat. Hakikat dari doa seperti itu. Nah, kemudian Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam mengatakan, tatkala berkurang apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Maksudnya apa? Jangan bersusah payah mengejar sesuatu yang selalu membuat kita akan menjadi bahagia secara fisik, yang ternyata ketika kehilangannya hanya justru akan membuat kita makin bersedih. Coba diulanginya. Tatkala berkurang
apa yang membuatmu bahagia, maka berkurang pula apa yang membuatmu sedih. Contoh, ini mahnya secara gampang lah gitu. Siapa orang tidak mau punya kendaraan? Pasti mau punya kendaraan. Mahnya sih karena sepeda wae, mahnya jalan kaki terus saya hidup teh. Aku udah pengen punya motor wae mah minimal. Saat orang membayangkan motor, pikiran jadi bahagia. Betul nggak? Langsung kaimpleng kan? Engke mah kabar endah. Hari Minggu mau jalan kaki. Karena mau motor. Kata pikiran membayangkan sesuatu kalau dapat motor. Tetapi kurang ini. Saat kita mendapatkan motor, apalagi nyicil, ternyata itu malah menambah kesedihan. Betul kan? Iya. Maka semakin berkurang sesuatu yang bikin bahagia, berkurang sedih. Semakin dikejar sesuatu yang sifatnya membuat bahagia secara materi dunia, dengan sendirinya bertambah pula kesedihan karena yang kita bahagiakan itu. Bukankah tidak kurang di antara kita menyengaja punten kredit motor dengan harapan hidup lebih bahagia karena bisa ngabuburit ngulilingan Malakasari atau paling jauh ngabuburit ke alun-alun Bandung, alun-alun sorean, kaimpleng we mun aya motor enak. Bahagia apa itu tuh, tapi bertambah bahagia ternyata saat dia tidak ada bertambah pula penderitaannya. Akhirnya ibu mengatakan ngarumas. Itu kan? Jadi ngarumas. Ke aya motor kemana-mana karena motor. Waktu ada motor kemana-mana pakai motor. Sudah nggak ada ngarumas, ngahelas. Lihat, itu makna dari kalimat Syekh Ibnu Athaillah. Gitu. Enak kayaknya ya kalau punya rumah sendiri dan tidak ngontrak. Ini yang saya ajarkan ke anak-anak santri. Santri-santri Ustaz tidak boleh ada yang nyicil rumah. Jangan nyicil rumah. Apalagi kredit. Jangan. Nanti aja kalau sudah ada baru beli. Kenapa? Maksudnya apa? Karena secara pikiran muntah ngontrak enak Ustaz, betul nggak? Jika tidak ngontrak enak hidup teh Ustaz. Kan rumah sendiri, jadikan uang bulanan jang kontrakan teh dipindahkeun ka bank ayeuna mah. Jadi nyicil, aya buktina usaha teh kan gitu kan? Laras teh. Akhirnya datang ka bank, "Bang, kami mau mengajukan KPR. Ibu sudah pilih rumahnya? Sudah. Tipe berapa? Saya tidak banyak-banyak Pak. Tipe ukur 2x1. Itu mah kuburan atuh. 2x1 kuburan. Saya nggak muluk-muluk. Tipenya tipe sekian kali sekian saja. Baik ibu, pekerjaan apa? Nggak punya pekerjaan tetap. Ibu boleh diisi ini kertas, ditanda tangan saja bahwa ibu dinyatakan sebagai pekerja atau karyawan dari PT Antam. Padahal kita pengangguran. Tapi ditulis punya pekerjaan demi disetujui KPR. Gitu kan? Yang tidak punya kerja dianggap punya pekerjaan, diakalan syaratnya teh. Akhirnya disetujui, Bu, plafonnya 15 tahun ya. Alhamdulillah panjang, cenah. 15 tahun ya. Tapi Bu cicilannya ringan, paling ringan dari yang lain. Sabaraha? 2,5 juta kabedag sakitu mah alhamdulillah. Padahal penghasilan 3 juta. Dianggap 2,5 juta lebih rendah dari penghasilan bulanan. Tuh mikir emang 500 ribu sisanya emang bisa buat listrik, buat makan, budak sekolah, belum shopping ibu. Akhirnya kemudian disetujui, tanda tangan, happy, seneng, masuk ke rumah baru, belum ada apa-apa. Kumaha atunya? Urang maksakeun we heula lah yang namut heula. Mah nya teu dicet dulu. Atuh mah nya teh aya isina kudu aya sofa tuh sofa. Akhirnya beli sofa Bu, harga 5 juta nganyuk oge. Bu, abi teu ngobrolkeun orang dieu henteu.
Saya tidak membicarakan orang sini. Enggak. Terburuk hati. Entah, Bu. Akhirnya atuh masak di dapur kosong. Harus ada alat masak. Akhirnya nyicil deui tah eta, Bu. Masya Allah. 15 tahun plafon cicilan dianggap ringan karena sebulan 2,5 juta. Mungkin tahun pertamanya diatur, ternyata kebutuhan makin nambah, harga-harga naik, mulai pusing. Tah didinya bager. Akhirnya setiap bulan akhirnya serasa dikerangkeng, tidur tidak enak, tidur tidak nyaman. Gara-gara setiap akhir bulan kepikiran cicilan. Nah Ustaz apa? Kan ngalaman Ustaz deh bager. Meskipun KPR-nya Bank Syariah, tetap teu nyaman. Pusing akhir bulan teh enak tidur, teu enak makan. Akhirnya udahlah ditelanlah. Meskipun Bank Syariah, akhirnya kan setelah tidak punya cicilan kan hidup merdeka. Merdeka tuh, binu merdeka. Bu, abdi hidup di numpang. Da ieu mah tanah wakaf. Wakaf mah punya Allah. Hidup numpang, tidak punya rumah. Cari rumah mana atas nama Ustaz Ali tidak ada. Dah aya, Bu. Mun Ali agerem diical banyak. Gak punya rumah, ada. Tidak punya rumah. Gitu. Nah, kenapa? Nah, kata Ibnu Athaillah, tatkala berkurang yang membuatmu bahagia, berkurang pula yang membuatmu sedih. Gitu. Berkurang pula. Kain pulangnya mobil enak, betul nggak? Rek jalan-jalan tiap akhir pekan, mau jalan-jalan terus tiap akhir pekan. Pakai mobil, Sabtu Ahad teh pakai mobil. Nu deket heula Kampung Batu. Mau mobilan teh. Pekan berikutnya agak jauh dikit, alun-alun Bandung. Belum pernah ke Lembang, ke Tangkuban Perahu, mulai Tangkuban Perahu. Atuh rada jauh, darajat pas di mana di Garut. Nah, pekan berikutnya atuh Pangandaran, ayeuna mah. Lep ka Pangandaran ka bawa palit ku ombak. Di mobil-mobil. Gitu. Subhanallah. Betul enak punya mobil, kemana-mana aman, panas nggak kepanasan, hujan nggak kehujanan. Tetapi tempo bayar cicilan akhir bulan menderita. Panas dingin. Bukan orang sini, bukan ya. Ini mah dalam rangka apa? Untuk membuat kita tidak membuat kita sedih, kurangi bahagia nu dikejar teh dikurangi gitu. Sekiranya belum gitu. Kalau sudah mampu mah kejar. Silahkan nikmati kata Allah juga. Nah, kasih kipas. Jadi panas kan gitu ya. Kasih kipas. Jadi gitu. Makanya saya bilang ke anak-anak, karena saya punya pengalaman. Oh ternyata nyicil itu menyedihkan, menyakitkan. Sedih we kepikiran terus gitu. Awak begung hirup dari peor. Gitu. Aduh kepikiran gimana. Setelah tidak ada hutang kan kita hidup bebas. Kan hutang itu tipe ting matak nyaring, tiberang matak wirang. Gitu ya. Jadi saat kita tidak punya beban itu, bebas dan merdeka hidup. Gitu. Nah, kita lanjutkan. Kurangi keinginan untuk menginginkan mendapatkan sesuatu yang membuat kita bahagia, tapi kita belum bisa dibarter dengan nominal yang benar. Gitu. Nah, kita lihat. Dikatakan dalam sebuah syair, barang siapa bahagia jika tidak melihat sesuatu yang membuatnya susah dan sedih, maka janganlah ia mengambilnya jika khawatir kehilangan. Gitu. Sekiranya saat itu hilang membuat kita jadi sedih dan menderita, itulah diambil di awal. Gitu. Paham ya? Sekiranya akan membuat pusing kepala, sudah atuh jangan belanja baju
yang hanya belanja tersebut membuat kita jadi susah hati, gitu. Jangan beli sesuatu yang ternyata pada akhirnya ketika berkurang, hilang, tidak ada, malah jadi susah hati dan sedih. Jadi ulah cilakan upamolah soalnya harus seimbang. Kecuali mampu Bapak Ibu ya, mampu mah enggak wae. Bagi yang tidak mampu ini mah gitu. Bagi yang tidak mampu. Karena sesungguhnya seluruh kepantasan seseorang akan rusak jika melampaui batas. Disebut tahu diri. Apa arti tahu diri? Mengukur kepantasan diri. Pantas gak kalau saya punya ini? Pantas gak kalau saya punya itu? Mengukur kepantasan. Sekiranya belum pantas, jangan dulu, tahan dulu. Karena kadang ego manusia lebih tinggi daripada kepantasan. Masa Ustaz, saya udah kerja, tidak punya motor, atuh minimal mah NMAX, Ustaz, NMAX. Bukan NMAX, NMAX ini. Atuh Ustaz, atuh minimal motor eta PCX gitu. Cek abdi gaduh motor tapi tegaduh motor. Tidak punya motor. Eta Ustaz mobil dianggo titipan dari orang, titipan untuk dipakai. Titipan. Tidak punya kendaraan pribadi. Nah, kita lihat tadi. Ibnu Athaillah mengatakan, "Ma tajiduhul qulub minal humumi wal ahzan." Kegelisahan dan kesedihan yang dirasakan hati adalah karena pandangan yang dihalangi. Maksudnya apa? Jadi kita merasa gelisah, sedihnya karena ada pandangan yang dihalangi. Maksudnya apa pandangan yang dihalangi? Saya analogikan dulu biar gampang dianalogikan dulu kalimat ini. Ada orang kaya raya di dunia. Lalu dia memberikan ada sayembara kepada para perenang. Siapa yang bisa melintasi dengan cara berenang dari laut A ke laut B, maka dia akan diberikan harta yang tidak habis 7 turunan. Jadi tabungan tidak habis 7 turunan. 2, dia akan diberikan rumah mewah lengkap dengan isinya plus dengan kendaraannya. Para perenang daftar. Ada yang berenang dari awal laut A ke laut B, baru juga 100 meter, 200 meter mereka nyerah, mundur. Di pertengahan nyerah, mundur. Tersisa 3 perenang, pas masuk sepertiga akhir 2 menyerah, tersisa 1. Yang 1 orang ini tiba-tiba lautan diterjang oleh ombak yang besar. Hampir dia menyerah dan mengatakan, udah, saya nyerah. Dia melambaikan tangannya. Di atasnya ada helikopter. Kata yang di atas, si pemberi sayembara, jangan dulu menyerah. Jangan-jangan daratan sebentar lagi. Tapi saya gak kuat, ini ombaknya terlalu gede. Tahan dulu. Pas kemudian ditahan, dia lanjut lagi berhasil. Kemudian kali kedua, sekarang hujannya apa? Ada hujan besar diiringi dengan petir dan kilat yang menyambar. Dia juga sama, hampir menyerah. Tapi kemudian sabar dulu, barangkali daratan sebentar lagi. Pas mau ke depanmu, akhirnya dia merasa udah capek lelah. Ini hujannya tidak reda. Kemudian pandangan tertutupi tidak jelas. Jadi ada kabut yang menutupi pandangan. Udah selesai. Kata yang di atas, jangan-jangan daratan sebentar. Enggak, udah cukup mau nyerah. Pas diangkat, naik helikopter, tersingkap kabutnya, daratan hanya 200 meter. Kira-kira perasaan si perenang apa yang terakhir? Menyesal. Kegelisahan dan kesedihan yang dirasakan hati adalah karena pandangan yang dihalangi. Maksudnya apa? Padahal dalam setiap masalah yang Allah berikan, dalam setiap ujian yang Allah hadirkan kepada kita, musibah yang didatangkan, di depannya ada kenikmatan. Seperti orang tua mengatakan, lamun kehilangan sesuatu harus senang hati karena akan ada pengganti baru. Gitu. Pasti ada pengganti baru. Maka jika kamu sedang atau selalu dirundung kesedihan, kata Syekh, maka ketahuilah bahwa hati kamu sedang terhijab dari Allah
seolah-olah ujian, kesedihan, penderitaan, kekurangan, kefakiran, kemiskinan, sedikitnya rizki, tidak banyaknya makan adalah sebuah penderitaan dari Allah. Padahal apa kata Syekh? Kamu buta dan tidak mendapatkan cahayanya. Buta tidak mendapatkan cahayanya. Maksudnya apa? Setiap kali kita diuji, susah, sedih, menderita pada di hadapan, itu ada sesuatu yang membahagiakan. Dalilnya mana? Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'a. Boleh jadi kamu suka sesuatu wa huwa syarrul lakum, yang disukai, yang diidamkan, yang diharapkan, ternyata kata Allah syarrul lakum, itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu dan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau minta yang terbaik menurutmu ya Allah. Jika ini baik untuk hamba, agama dan kehidupan hamba dan akhirat hamba, berikan ya Rabb. Kalau tidak usah kau turunkan untuk hamba. Itu bijaksana namanya, bukan kekerewet maksa. Rob, saya ingin rumah tahun depan. Jika enggak, awas. Banyak Allah ngancam gitu. Yang belum nikah, ya Allah, saya mau nikah dengan laki-laki itu. Pokoknya harus dengan itu. Kalau tidak berjodoh, tolong jodohkan ya Allah. Kalau dia sudah dijodohkan dengan laki-laki lain, tolong batalkan, harus dengan saya ya Allah. Hati-hati ya. Jangan memaksa seperti itu. Allah sudah ada pemberian yang ditakdirkan buat kita, tapi kita memaksa yang tidak pantas buat kita. Maka bisa jadi itu syarrul lakum gitu. Syekh Ibnu Ajibah, pensyarah Al-Hikam, beliau mengatakan, mengibaratkan manusia seperti anak kecil yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa, yang menginginkan manisan atau permen yang terdapat racun. Maka ketika si anak mengambil makanan yang terdapat racun di dalamnya, si ayah kemudian menolaknya, menepisnya, mencegahnya. Lalu anaknya nangis, tantrum, seolah-olah ayah jahat, ibu jahat, padahal saya mau makan sandal yang ada teh kotoknya. Kan anaknya tahu kalau sandal teh kotor, betul nggak? Kan anak-anak kecil gitunya, yang baru mulai belajar merangkak. Apapun yang ada diambil, tidak tahu kotor, tidak tahu bersih diambil. Kan kita sebagai orang tua, ala-ala udah bahaya itu. Masa itu dia mau ambil kotoran, nggak boleh. Gitu. Apalagi ngambil racun, gitu. Pasti ayah ibu jangan. Anak nangis, lalu dalam pikirannya apa? Ayah ibu jahat, ayah ibu tuh jahat, tidak sayang ke saya pengen itu nggak dikasih, gitu kan? Manusia teh ke Allah seperti itu, seperti anak kecil nu polos. Nah, Gusti tiba heula teh yang beunghar teu beunghar itu, gitu. Nah, ya Allah, saya teh teu bira minta rumah bertahun-tahun teu dibere wae saya teh. Kurang naon saya teh, hati-hati. Seperti anak kecil polos. Sedangkan ayahnya menolak si anak, menepis si anak dengan paksa karena tahu bahaya itu teh kotor, bahaya itu teh ada racun, gitu. Allah Azza wa Jalla terhadap manusia, terhadap Allah itu kepolosan teh. Seolah-olah jika tidak diberi oleh Allah, Allah teh jahat. Seolah-olah jika dihentikan sesuatu oleh Allah yang kita sukai, seolah-olah Allah teh menikituti kita teh. Awas. Enggak begitu konsepnya. Maka malam ya'rif, siapa yang tidak tahu kadar keberadaan nikmat yang diberikan oleh Allah, cara paling mudahnya adalah Allah akan mengenalkan nikmat yang Allah berikan dengan cara mengambilnya atau menghilangkannya. Nah, ini muncul lagu Roma Irama. Kalau sudah tiada baru tuh, gitu. Biar mata terbuka, pikiran terasa dan hati merasa
bersyukur pada Allah, yang ada harus diambil dulu. Gitu, baru ternyata merasakan nikmat itu. Gitu. Berapa banyak orang yang kufur nikmat pada satu nikmat anak, diberikan anak, ngeluh terus dengan anak. Anak saya bandel, anak saya nggak nurut, anak terus saja ngeluhkan tentang anak. Tempo anak namawat baru merasa nikmat punya anak menimba tenan naon. Daripada mawat mah leuwih nyeri hate, baru setelah dihilangkan kerasa nikmat anak teh. Paham ya? Ustadz, saya nggak bisa tidur tiap malam. Suami tidurnya cigah toronton nanjak cek ustad oge. Terus pusing, nggak pernah bisa tidur. Jadi saya kalau tidur pengen tidur duluan sebelum suami. Kayak heula suami tong wara tidur, saya dulu sieun kaganggu ku ngorokna. Setelah suami meninggal dunia, lalu dia berhayal apa? Mendingan suami ada ngorok 24 jam daripada meninggal dunia. Allah. Mendingan ada gening ustaz daripada suami tidak ada, mending dia ngorok 24 jam daripada saya harus kehilangan yang sakitnya luar biasa. Tuh coba. Gitu kan? Ibu mah bukan masalah ngorok nanya. Naon atuh tak yang nafkah kan gitu kan? Nah sekali lagi tuh, Allah itu jika kita tidak terbuka dengan nikmat yang ada, untuk merasakan nikmat itu dihilangkan dulu, dicabut dulu itu, dicabut dulu. Baru setelah tidak ada baru menderita, merasa menyesal. Jangan nyesel dulu, jangan diambil dulu baru nyesel. Gitu. Ada orang berumah tangga, lalu kemudian mereka ada orang berumah tangga, lalu berumah tangga nanti mereka pisah. Nah atuh nu araya make jeung hoyong pisah, nu pisah ge harayang balik itu bisa. Ya, orang-orang pada mau bercerai. Setelah bercerai talak 3 pengen kembali lagi pada nggak bisa gitu. Nyesel, kaduhung, nangis, ngabatin. Nah atuh kira aya tidak disyukuri gitu. Jadi pada saat lagi ada disyukuri, jangan dikufuri. Alhamdulillah hideung oge tenan mah. Bayar bapak hideung oge alhamdulillah, aya oge alhamdulillah. Itu viral, ada salah satu reels di media sosial. Di-share. Suamina, Masya Allah, dari sisi wajah biasa terkaset. Profesina gojek profesina nggak gojek gitu punten minum teka minum ya mangiwan mah hideung cikopi di calan di para patel hideung nyari minum ke kolebatan kumami gua ieu mah dina media sosial ya mah. Jadi gojeknya itu usia dengan istri beda 10 tahun. Usia dengan istri beda 10 tahun. Suamina usia 50 tahun, istrina 40 tahun saat ini. Terus profesinya gojek. Anak sudah 3. Pas datang, satu usia beda 10 tahun. Yang kedua wajah biasa, ketiga kulitnya hitam. Tidak terlalu tampan. Pas ditinggalikeun fisik istrina cantikna luar biasa. Netizen komen, nggak rugi tuh teh nikah sama laki-laki hitam begitu gitu. Teh, apa nggak pilih-pilih dulu saat nikah? Kok mau sih dinikahi kayak laki-laki yang nggak tampan, padahal teteh cantik banget? Dijawab kok perempuanana, fisik buat saya tidak urusan. Yang penting 1 nyaman, 2 suamiku bertanggung jawab. Gitu. Yang penting suamiku bertanggung jawab dan saya nyaman dengan dia. Buat apa menikah dengan yang tampan kalau tidak bertanggung jawab? Ya, betul tak? Tuh, aduh nggak betul kan? Buat apa tidak bertanggung jawab? Akhirnya di videonya diperlihatkan suamiku lihat pulang hujan-hujanan gojek, dia bertanggung jawab. Pertama saat dia pulang dia mandi, kemudian 3 anak dibariskan, disuapin satu-satu, aku disuruh dandan. Allah. Ini Allah. Aku dibilang apa biarin saya. Sore hari pulang menuju malam hari disuapin 3 anak. Pagi hari bangun tidur, aku terakhir bangun,
suamiku bangun lebih dulu, anak-anak di pangku, masuk ke kamar mandi, dimandian hiji-hiji anak. Kemudian didandanin, dikasih baju sama suamiku. Kurang apa lagi? Saya bilang, Mas, saya mau datang ke tempat ini apa, Bu? Dandanan namanya? Ke salon, Bu. Mau ke salon, dibiayain. Itu cerita. Saya dibiayain, kurang senang apa hidup saya? Meskipun suami saya kurang seperti yang Anda bilang. Gitu. Jangan menunggu tidak ada dulu baru menyesal. Hati-hati. Jadi syukuri apa yang ada. Tuh alhamdulillah kompak. Terakhir Bu, 2 slide terakhir. Maka syukur adalah kunci bahagia. Inti dari konsep bahagia adalah syukur. Setiap ada rasa syukur pasti bahagia. Jangan menunggu bahagia lalu bersyukur, tapi bersyukurlah agar bahagia. Gitu kalimatnya. Jangan menunggu datang bahagia lalu bersyukur, tapi bersyukurlah agar datang kebahagiaan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, undur ila asfala minkum, lihat orang yang di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan lihat orang di atas kamu dalam urusan dunia. Fahuwa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum, karena dengan begitu kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang diberikan kepadamu. Jadi selalu lihat ke bawah urusan dunia. Alhamdulillah kita mah lebih beruntung, lebih baik, tidak kehujanan, tidak kepanasan, orang nggak punya rumah, tidak ada tempat tinggal dan tidur, meskipun ngontrak, alhamdulillah, masya Allah. Meskipun kita tidak punya kendaraan, sehat, kaki bisa jalan, alhamdulillah, kaki bisa jalan. Orang lain pada nggak bisa jalan karena terserang stroke atau apapun atau lainnya. Syukur adalah kunci bahagia. Maka konsep bahagia yang dimaksud dalam materi ini adalah bersyukurlah agar bahagia. Jangan menunggu bahagia lalu bersyukur. Terakhir, hidup yang kamu keluhkan kadang adalah hidup yang orang lain inginkan. Hidup yang kamu keluhkan kadang adalah hidup yang orang lain inginkan. Tidak ada alasan untuk mengeluh, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang diidamkan orang lain dalam kacamata yang berbeda, dalam cara pandang yang berbeda. Ayo syukuri setiap apapun karunia, anugerah yang Allah berikan, karena itu semua bagian dari cara Allah untuk membuat kita bahagia. Bapak Ibu santri sekalian, demikian untuk materi kita. Ini tidak semata-mata disampaikan kecuali agar kita mengilmui, menghayati pada setiap pemberian Allah. Tidak ada yang buruk dari pemberian Allah, seluruhnya baik. Tinggal cara kita aja bersikapnya, mau kufur nikmat atau mau syukur nikmat. 2, jangan memaksakan diri pada sesuatu yang kita tidak mampu. Ari mampu mah mangga, tidak ada larangan, silakan. Mampu silakan, tidak ada larangan. Tapi kalau tidak mampu, ukur diri. Sekiranya belum bisa, jangan diambil. Sekiranya belum mampu, jangan mempersulit diri. Kalau bisa, ada mampu, silahkan dilanjutkan dalam rangka bersyukur atas nikmat Allah. Hatur nuhun, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.